Hari itu di sebuah hotel di kawasan Sidoarjo, suasana tampak seperti biasa. Para tamu datang dan pergi. Karyawan hotel membersihkan kamar sambil menebar senyum ramah. Namun, siapa sangka, di salah satu kamar, sebuah tragedi mengerikan baru saja terjadi. Pada tahun 2023, Indonesia dihebohkan oleh pembunuhan sadis yang menimpa seorang wanita muda. Wajahnya rusak, penuh luka tusukan, dan kepalanya berlumuran darah. Ketika petugas hotel menemukan jasadnya, mereka menjerit ketakutan. Darah menempel di spray putih, menetes ke lantai, menimbulkan aroma besi yang menyesakkan. Polisi segera mengevakuasi jasad korban dan menutup kamar hotel itu. Saat identitasnya diumumkan, publik dikejutkan oleh satu fakta. Wanita itu mirip dengan Via Valen, penyanyi dangdut terkenal Indonesia. Wajahnya memang cantik, dengan senyum manis dan gaya bicara lembut. Tapi siapa sangka wajah cantik itu justru membawa petaka mengerikan baginya. Pelaku pembunuhan itu adalah seorang pria yang dikenalnya melalui media sosial. Sejak awal, pria itu tergila-gila pada Via Valen. Ia menonton semua videonya, menyimpan fotonya, dan setiap malam membayangkan memiliki penyanyi itu. Hingga suatu hari, ia menemukan akun media sosial korban. Saat melihat foto-fotonya, hatinya bergetar hebat. Ia yakin wanita itu adalah Via Valennya dalam dunia nyata. Pelaku lalu mulai mendekatinya. Dengan akun palsu, ia mengirim pesan-pesan manis, seolah pria kaya dan berpendidikan. Korban terpancing untuk membalas. Mereka berkomunikasi cukup lama, hingga akhirnya sepakat bertemu di hotel. Saat itu, korban mengira ia akan mendapatkan klien yang baik, karena ia memang bekerja sebagai wanita panggilan freelance di media sosial. Ia datang mengenakan dress merah, rambut diikat setengah, dan makeup tipis yang menonjolkan kecantikannya. Saat pelaku melihatnya di lobi hotel, ia tersenyum kecil. Tapi di balik senyum itu, ada tatapan kosong dan gelap. Mereka naik ke kamar bersama. Menurut keterangan CCTV, korban berjalan lebih dulu sambil menoleh dan tersenyum kepada pelaku. Namun siapa sangka, itu adalah senyum terakhir dalam hidupnya. Di dalam kamar, pelaku langsung duduk di kursi sambil menatap korban. Tatapannya lama, menakutkan. Korban mulai merasa tidak nyaman. Ia menanyakan pembayaran, tapi pelaku hanya diam. Tiba-tiba pelaku berdiri, membuka tasnya dan mengeluarkan pisau. Dengan cepat ia menutup pintu dan mengunci kamar dari dalam. Korban panik. Ia mundur sambil menangis, tapi pelaku hanya menatapnya tajam. Dalam hitungan detik, pelaku menubruk korban dan menusukkan pisaunya berkali-kali ke kepala dan wajah korban. Tusukan pertama membuat korban menjerit histeris, tapi pelaku menutup mulutnya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya terus mengayunkan pisau. Darah muncrat membasahi spray putih, dinding dekat ranjang, dan bajunya sendiri. Korban meronta, tapi luka di kepalanya begitu parah hingga ia perlahan kehilangan kesadaran. Pelaku berhenti ketika wajah korban sudah dipenuhi luka dan darah menetes deras membasahi matras. Ia menatap jasad korban lama sekali, matanya kosong, tanpa emosi. Lalu pelan-pelan ia membisikkan sesuatu ke telinga korban. "Kamu bukan Via Valen, kamu cuma penipu." Kalimat itu terdengar absurd dan sakit jiwa. Ia kemudian berdiri, mencuci pisaunya, dan memasukkannya kembali ke tas. Tanpa rasa bersalah, ia meninggalkan korban begitu saja di atas ranjang, dengan wajah yang hampir tak dikenali lagi. Pelaku melangkah keluar kamar, menutup pintu, lalu turun lewat tangga darurat.
CCTV hotel sempat merekam wajahnya sebelum ia kabur. Polisi melakukan penyelidikan cepat. Mereka memeriksa riwayat check-in dan akun media sosial korban. Dari sana, mereka menemukan nama akun palsu pelaku, lalu menelusuri ke alamat IP yang terhubung. Beberapa hari kemudian, pelaku ditangkap di rumah kontrakannya. Saat diinterogasi, ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Dia bukan Via Valen. Aku kecewa. Dia cuma penipu yang pura-pura mirip idolaku." Polisi yang mendengar pengakuannya hanya bisa menggelengkan kepala. Motifnya terlalu absurd untuk dipahami logika manusia normal. Bagi pelaku, korban harus mati hanya karena wajahnya tak seindah idolanya di dunia nyata. Sakit jiwa seperti inilah yang sering berkeliaran bebas di media sosial, menunggu korban-korban baru. Berita pembunuhan wanita mirip Via Valen itu membuat banyak orang ketakutan. Para wanita pekerja freelance online mulai menutup akun mereka untuk sementara waktu. Mereka sadar, di balik akun-akun manis penuh janji, bisa saja tersembunyi iblis tanpa hati nurani. Dan di luar sana, ada orang-orang sakit jiwa yang menunggu untuk melampiaskan obsesi gila mereka. Cinta buta yang bercampur obsesi adalah kombinasi paling mematikan. Jika sudah berubah menjadi kegilaan, maka tak ada lagi belas kasihan di hatinya. Hanya ada hasrat untuk menghancurkan dan menguasai. Begitulah nasib wanita malang ini. Hanya karena ia mirip artis terkenal, hidupnya direnggut secara tragis. Kalau kalian suka kisah nyata seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga. Tekan loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Karena di episode berikutnya aku akan bawa kalian menyelami kisah paling gelap, paling misterius, dan paling menyeramkan dari sudut tergelap dunia. Sampai jumpa di kisah berikutnya.